Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Sekarang kita akan membahas tentang metode transportasi, khususnya untuk langkah yang kedua, yaitu MODI. Nah, sambil kita review ya, teman-teman. Jadi, untuk metode transportasi itu kan ada dua langkah ya, teman-teman, yaitu langkah yang satu, langkah pertama untuk mencari solusi basis awal. Waktu di kelas, kita sudah latihan dengan menggunakan metode Northwest Corner, metode least cost, dan metode FAM. Nah, teman-teman kan bisa pilih salah satu ya, tapi kalian wajib untuk menguasai semuanya ya, teman-teman. Nah, setelah selesai langkah satu, kalian akan lanjut ke langkah yang kedua. Ingat ya, di mana di langkah yang kedua ini kalian melakukan pengujian keoptimalan solusi layak yang telah diperoleh di langkah yang sebelumnya. Jadi kalian di langkah satu kan mendapatkan satu tabel ya. Nah, tabel itu kan kalian belum tahu dong dia sudah optimum atau belum. Nah, taunya dari mana? Pada saat kalian mengerjakan langkah dua ini. Dan kalaupun belum optimum, maka kalian akan optimumkan di langkah dua ini. Waktu di kelas, kalian sudah belajar tentang stepping stone dan insya Allah kalian sudah bisa semua. Yang belum adalah tentang modified distribution atau MODI. Ya, ini adalah salah satu pilihan yang bisa kalian kerjakan untuk langkah yang kedua. Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Oke, seperti biasa, saya akan bacakan teman-teman aturan main dari MODI ini. Oke? Ini. Jadi, pada MODI kita diminta untuk menguji nilai sel bukan basis untuk menentukan apakah tabel sudah optimum atau belum. Caranya gimana? Yang pertama dengan menambahkan satu baris yang kita simpan di tabel di yang paling atas untuk menyatakan nilai setiap kolom. Lalu setelah itu kita menambahkan satu kolom yang kita simpan di sisi paling kiri tabel untuk menyatakan nilai setiap baris. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai K dan R dari sel basis dengan menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini hanya bisa digunakan pada sel basis aja ya, teman-teman. R1, RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Ingat, C itu adalah biaya, biaya atau cost. Biaya angkut persatuan dari tempat asal ke tempat tujuan. Alright, teman-teman? Sip, kita lanjut. Lalu setelah itu, dari sel non-basis, kalian bisa menghitung nilainya dengan menggunakan rumus ini. Ya. Oke, nah kalau misalnya dari sel non-basis itu ternyata kalian mendapatkan nilai yang masih negatif, itu artinya tabel belum optimum, teman-teman. Nah, untuk mengoptimumkannya, kita harus melakukan iterasi, yaitu dengan cara menggunakan cara jalur tertutup untuk menentukan sel yang akan keluar basis, sehingga kita membuat tabel baru. Langkah 5 ini percis banget sama langkah yang ada di stepping stone. Pasti kalian masih ingat ya. Nah, setelah itu kita ngapain? Kita ulangi lagi dari tahap satu dan seterusnya. Kita lakukan iterasi sampai kita memperoleh tabel yang optimum. Ya, tabel optimum adalah ketika nilai sel non-basisnya itu sudah tidak ada yang negatif. Oke? Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soal, teman-teman. Kita akan menggunakan contoh soal yang kita pakai di kelas. Ingat ya, waktu itu kita pakai soal yang ini, terus kita mengerjakan dengan menggunakan tiga metode yang ada di langkah satu. Kita pakai Northwest Corner, least cost method, sama FAM. Ya, nah ini teman-teman adalah tabel yang kita peroleh ketika kita menggunakan list cost method. Masih ingat ya teman-teman? Nah, kita dapat tabel seperti ini. Kalian lihat ya. Ini yang merah-merah ini adalah cost ya, biaya. Hmm. Oke, teman-teman. Kalau kita lihat tabel ini dia memiliki 9 sel, ya nggak sih? Yup, 9 sel ya teman-teman. Dan di antara 9 sel ini, kalau kalian lihat, ini ada sel non-basis dan basis. Sel basis adalah sel yang memiliki alokasi sumber daya. Oke? Jadi sel-sel yang terisi ini, itu kalian sebut sebagai sel basis. Sel yang kalian alokasikan sumber daya di dalamnya. Nah, pada kasus ini terdapat 5 sel basis. Alright? Sepakat ya? Nah, untuk sel non-basis itu pengertiannya adalah sel-sel yang kosong, yang tidak punya alokasi sumber daya. Pada kasus ini kita punya 4 sel non-basis. Nah, sel non-basis ini yang akan kita cari nilainya, teman-teman. Gitu ya, dengan cara menggunakan metode MODI. Hmm. Tapi kita basicnya untuk ngerjain MODI kita pakai tabel yang dari list cost method ya teman-teman, yaitu tabel yang ini.
Nah, di sini kita sudah dapat total cost-nya waktu itu dan total cost-nya ini kita belum tahu apakah dia sudah optimum atau belum. Nah, itu yang mau kita cari nanti pakai modi. Alright. Nah, tabel ini sudah saya tulis lagi teman-teman. Ini ya, sama ya, plek ketiplek cuman agak-agak beda font aja. Ini teman-teman, ini adalah sel basis di mana di dalamnya terdapat alokasi sumber daya, teman-teman. Lalu di sini ada sel non basis, ya, sel yang kosong, sumber dayanya nol, dan bilangan-bilangan yang tulisannya warna merah ini adalah cost ya, biaya, biaya angkut atau jarak atau apalah itu biaya ya. Oke? Dan cara mainnya yang ini ya, teman-teman. Ingat-ingat lagi. Oke. Nah, kita diminta untuk membuat kolom dan baris yang baru, ya nggak sih? Nah ini, udah saya buat. Ya, jadi kita bikin, seolah-olah kita bikin baris baru di paling atas ya, paling atas tabel dan di sini kita namai K1, ini untuk kita isi nilai dari kolom satu. Ini untuk kita isi nilai dari kolom 2 dan K3 ini untuk mengisi nilai kolom 3. Caranya nanti, ya tenang. Bentar lagi pasti bisa, insya Allah. Lalu di sini kita tulis kolom yang terdiri dari nilai masing-masing baris. R1 untuk nilai baris pertama, R2 nanti kita akan isi dengan nilai baris kedua, dan R3 kita isi dengan nilai baris ketiga. Nah, caranya gimana? Ingat rumusnya yang ini ya, teman-teman. Udah saya tulis lagi di sini. Nah, dari sel basis, yaitu sel-sel yang ada alokasi sumber dayanya, kita bisa pakai rumus ini. R tambah K sama dengan C. C itu cost ya, cost yang tulisan-tulisan merah ini ya, teman-teman. Lalu setelah kita dapat nilai R dan K untuk semua yang ada di sini, setelah kita dapat, maka kita bisa menilai atau mendapatkan nilai dari sel non-basis. Caranya dengan rumus ini, ya. C min R min K. Oke? Ya, kita hitung bareng-bareng ya, teman-teman. Kita mulai sekarang. Ini saya ini dulu deh, biar kita hitung ya. Oke, teman-teman. Nah, sebagai langkah awal, teman-teman, supaya kita apa namanya bisa mendapatkan nilai R1, R2, R3, K1, K2, K3, maka kita asumsikan bahwa nilai R1 itu sama dengan 0. Oke? Nanti next time kalian dapat soal seperti ini, R1 di nolin aja dulu sama kalian, gitu ya. Nah, ingat ya teman-teman, kita tuh ngitung ini dalam rangka mencari nilai dari sel non-basis ya, gitu. Oke, nah R1, tahu kan ya, R1 kan yang ini ya, ditambah K1, kok jadi sama dengan, ditambah K1, K1 tuh yang ini ya, teman-teman, K1, itu kan menurut rumus itu sama dengan biaya yang ada di baris satu kolom satu kan, ya nggak sih? Oke, kita tulis ya, R1 ceritanya kita sudah tahu nih, R1 sama dengan 0, ditambah K1, ini K1 yang mau kita cari sama dengan biaya yang ada pada baris ke satu kolom ke satu C11. Kalau kita lihat di sini biayanya berapa? 32. Oke, 32. Maka kita peroleh 0 tambah K1 sama dengan 32. Maka K1 sama dengan 32. Ya gak? Maka kita tulis di sini 32. Oke ya, teman-teman? Sip. Nah, kita masih mencari R dan K dulu. R dan K itu bisa kita cari dari sel basis. Nah, kita bisa cari lagi yang mana nih? Kita sudah dapat R1 dan K1. Lalu di sini, oh, kita cari R3 ya, yang gampang. Karena di kolom yang sama ada alokasi sumber daya pada C31. Ya, pada cost sel baris pertama, kolom, baris ketiga, kolom ke satu. Oke, kita hitung ya. Ya, kita tulis dulu rumusnya. Nanti kalau di ujian kalian gak usah nulis rumus kayak gini ya. Ini biar biar kebayang aja. R3, R3 tuh yang ini ya. Kita mau cari R3 ya, teman-teman. Sama dengan R3 ditambah K1, ya nggak sih? Ya kan? R3 tambah K1 ini itu akan menjadi 34. Ya nggak? Sama dengan C31, ya kan? Oke, R3-nya adalah, kita belum tahu nih R3-nya, K1-nya kita sudah tahu yaitu 32,
sama dengan C31. C31 katanya 34, teman-teman. Berarti kita tulis di sini 34. Maka kita bisa peroleh berapa R3-nya? R3-nya sama dengan 34 dikurangi 32. 2. Ya nggak? Oke, sekarang kita tulis di sini 2. Udah dapat. Ya. Oke, mana lagi yang bisa kita hitung nih? Kita baru dapat R1, R3, dan K1. Nah, kita cek dari sel basis yang bisa kita hitung dulu aja. Ini nih, teman-teman. Karena kita sudah dapat informasi R-nya. Kita tinggal cari K-nya, ya, yaitu K2. Oke, saya coba tulis lagi rumusnya. R3 ditambah dengan K2 itu kan sesuai rumusnya adalah C32 kan? Cos dari sel baris ketiga kolom kedua maksudnya ya. Nah, R3-nya kita udah dapat nih, yaitu 2 ditambah K2-nya yang mau kita cari nih, belum tahu. Lalu C32-nya adalah ini ya, C32-nya adalah 37. Yuk. Maka kita sudah dapat K2-nya berapa? 37 dikurangi 2. Ya enggak? Sama dengan 35. Ya, maka 35 ini kita bisa tulis di sini ya, teman-teman. Oke, clear ya? Pelan-pelan. Oke, kita sudah punya K1, K2, R1, R3. Tinggal yang belum R2 dan K3. Oke. Nah, kita bisa pakai sel yang ini, teman-teman, untuk mencari, untuk mendapatkan R2 ya. Oke, yuk kita tulis dulu rumusnya ya. R2 ditambah K2 itu akan sama dengan sel cost yang ada di sel 22 ya. Oke. Em, R2-nya kita belum tahu, ditambah K2-nya adalah 35, hasil perhitungan yang tadi. Terus cost sel baris 2 kolom 2 adalah 42. Ya kan teman-teman yang ini ya, teman-teman. Nih, maka kita bisa peroleh R2-nya adalah 42 dikurangi 35, yaitu 7. Alright, sekarang kita sudah punya R2 sama dengan 7. Tinggal K3 yang belum. Nah, K3 kita bisa, kok 72. 7, maaf. Oh, maaf ya. 7, teman-teman. Alright. 072 ya. Sekarang kita mau cari K3. Nah, K3 kita bisa peroleh dengan rumus dari CR2 ditambah K3 itu akan menjadi ini ya, cos dari sel 23. Cos dari sel baris kedua kolom ketiga ya. 38. Hmm. Oke, sama dengan kenapa ngaco? Hmm. C C23 ya. C23. Oke. Hmm. R2-nya kita sudah dapat 7 ditambah eh ditambah K3 ya. K3 itu katanya akan sama dengan 38 ya. 38 itu C23. C baris kedua kolom ketiga. Mm-mm. 38 maka kita akan memperoleh K3-nya sama dengan 38 dikurangi 7 sama dengan 1. Ya enggak sih? 31. 38 dikurangi 7 ya, 31 ya, teman-teman. Yuk, kita simpan di sini 31. Alright. Nah, udah lengkap nih semuanya nih. Kita sudah memperoleh dari perhitungan yang menggunakan sel basis, kita sudah memperoleh R1, R2, R3, K1, K2, dan K3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari sel non-basis. Sel non-basis ada 4, teman-teman. Yuk kita cari ya. Oke, yang mana dulu nih yang mau dicari? Yang ini dulu ya, teman-teman. Yang ini nih. Sel 1, 2. Alright. Ya, kita cari sel 1, 2 ya. Sel non-basis 1, 2. Sel 1, 2 ya. Nah, sel 1, 2 itu nilainya adalah CIJ. C12 cost yang terdapat pada sel baris ke-1 kolom kedua ya, dikurangi nilai R1 dikurangi nilai kolom kedua. Ya nggak? Hmm. Oke, jadi berapa tuh nilainya teman-teman? C12 itu C12-nya adalah biayanya ya, biaya yang terdapat pada sel
ke satu kolom kedua. 33 ya, teman-teman. 33 dikurangi R1 berapa? 0 dikurangi K2. K2-nya adalah 35. Hmm, jadi ini nilainya min 2. Min 2 ya. Iya. Oke, di sini min 2 ya, teman-teman. eh nanti aja lah tulisnya. Pokoknya di situ min 2 ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan mencari sel 13. Nilai dari sel basis 13 sama dengan C13 dikurangi R1 dikurangi K3. Oke, berapa tuh? Sama dengan 34 dikurangi 0 dikurangi 31. Iya nggak sih? Iya. Sama dengan 3. Nanti kalian boleh tulis di sini 3 ya. Nilai sel non basisnya. Oke, sekarang kita mau cari nilai sel non basis yang 21 ya. Sel yang ada di baris kedua, kolom ke-1. Oke, sel non basis 21 sama dengan C21 dikurangi R2 dikurangi K1 ya. Oke, teman-teman. Sama dengan C21-nya adalah 36 dikurangi 7 dikurangi 32. 32 dapat dari mana? Yang ini ya, K1. Ini loh. Oke, hasilnya berapa tuh? 36 dikurangi 7. Oke, sama dengan minus 3 ya. Oke, minus 3 ya. Kalian tulis di sini minus 3 ya nanti ya, teman-teman. Boleh. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mencari nilai sel non basis ini. Sel non basis 33. Sebentar ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghitung sel 33 ya, teman-teman. Yang ini nih, sel 33 kan belum. Kita akan menghitung nilai sel non basis yang ada di baris ketiga, kolom ketiga. Oke, sama dengan cos yang ada di sel baris ketiga, kolom ketiga dikurangi R3 dikurangi K3. Oke, cosnya kalau kita lihat di sini berapa? 40 ya, teman-teman. Ini 40. Maka kita tulis 40 dikurangi R3-nya sama dengan 2 dikurangi K3-nya sama dengan 31. Oke, sama dengan 7. Itu ya. Alright. Sip. Nah, ini adalah nilai dari sel non-basis, teman-teman. Ada minus 2, ada 3, ada minus 3, ada 7. Kita lihat bahwa sel non-basis ini nilainya masih ada yang negatif. Artinya apa? Tabel ini, teman-teman, dia belum optimal. Ya, kenapa? Karena masih ada nilai yang negatif. Artinya apa? Si sel non-basis yang nilainya negatif ini harus kita rubah harus kita rubah menjadi sel basis gitu ya. Oke, kita pilih sel yang memiliki nilai paling negatif. Itu yang akan kita rubah duluan. Nah, ternyata sel yang paling negatif adalah yang ini, yaitu sel 21. Sel 21 itu yang ini ya, teman-teman. Sel 21, ya enggak? Nah, ini yang akan kita rubah. Nah, cara rubahnya gimana? Percis seperti metode stepping stone. Oke? Gitu ya. Yuk, kita coba ya, teman-teman. Persis seperti di metode stepping stone. Untuk sel yang ini ya, teman-teman yang ini ya. Hmm, dia akan punya kita bikin dulu close loopnya, ingat kan? Close loopnya itu kan berlawanan arah jarum jam, ya nggak sih? Dari sini ke situ, terus kita ke sini, ya. Terus kita ke sini, oke. Terus kita balik lagi deh ke sini, ya nggak sih? Oke ya, sip. Nah, terus dari close loop ini kita tandain positif negatif untuk cost-nya ya. Ingat, tempat kita berpijak kan si sel 21 ini ya.
Ya nggak sih sel 21. Ini pasti selalu positif kan teman-teman? Ya, ini akan menjadi negatif, ini akan positif cos-nya, ini negatif ya kan? Gitu ya. Nah, dari sel yang negatif teman-teman, dari sel yang negatif ini nih, sel yang negatif tandanya itu kan ada 2 ya, yaitu yang ini dan yang ini kan? Ya nggak sih? Yap, ya ini ya. Ini kan sel bertanda negatif si cos-nya ya. Kita pilih yang memiliki nilai alokasi paling kecil di antara si sel yang negatif tadi. Sel dengan alokasi terkecil. Kalau kita lihat alokasi di sini ada yang nilainya 16 dengan 41, maka yang kita pilih adalah 16 karena dia nilainya adalah paling kecil alokasinya. Oke? Maka si 16 ini, si sel yang ini nih, itu akan menjadi sel basis pada tabel berikutnya. Alright, dengan cara apa? Nanti si angka 16 ini akan kita jumlahkan ke sel yang bertanda positif pada loopnya, lalu akan kita kurangkan nilai alokasi yang ini nih. Kenapa dikurangkan? Karena sel ini bertanda negatif, ya. Dia akan dikurangkan nilai 16. Di sini dikurangkan, lalu next kita akan tambahkan di sini positif ya, berarti ditambahin 16. Lalu kita akan kurangkan pada sel yang ini karena tandanya negatif. Alright? Ya, jadi nanti di sini nilainya berapa teman-teman? Masih ingat? Coba kita lihat. Nanti di sini kalian akan simpan nilainya. Di sini akan kalian simpan 16 minus 16 berapa? 0 ya. Besar banget angka 16-nya. Di sini kalian akan simpan berapa tuh? Nilainya di sini 111 dikurangi 16 ya. 111 dikurangi 16 berapa tuh? 116, 111 ini dikurangi 16. Bukan dikurangi dong, ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena ini positif ya. Ya, 111 ditambah 16 sama dengan 127. Nanti kalian tulis di sini 127 ya, teman-teman. Hmm, oke. Lalu pada sel yang bertanda negatif ini, alokasi yang ini nih, 41 akan kita kurangkan dengan angka 16 tadi. 41 dikurangi 16 sama dengan 25 ya. Oke, 25 teman-teman. Udah, terus yang ini berapa? Kalian tambahkan ya, karena sel ini kan positif ya. Maka kalian tambahkan di sini. Tadinya kan nggak ada artinya 0. 0 tambah 25 adalah, 0 tambah 16 ya. 16. Oke, nanti kalian tulis di sini 16. Yang di sini 0. Alright? Nah, itu adalah sel baru kita. Oke? Ya. Oke deh, kita bikin sel yang baru ya. Dari tabel yang ini, kita ingat-ingat 106, 16, 0, 0, 41, 111, 127, salah, 106, sebentar. Ini akan kita tulis di tabel yang baru ya. 106, 16, 0, 0, di sini nanti kalian isi 25, hasil perhitungan ya. Di sini kalian isi 127, di sini 0, di sini 91, di sini 0. Oke? Sip, kita akan next ke tabel selanjutnya. Kita isi dulu ya, teman-teman. Hasil perhitungan yang tadi. Oke, kita hapus dulu sebentar. Masih ingat nggak? Saya agak lupa. Oke, ini yang awal tadi ya. Bentar. Oke, ini awal tadi ya. Kita hapus dulu ya, teman-teman. Kita hapus dengan hasil perhitungan yang tadi, ingat kan ya? Hmm, tadi berapa? Di sini hasil perhitungannya tetap ya, yang 106 kan tetap. Terus yang bawah ini udah baru ya. Ini yang bawah tadi kalian udah hitung, ini ada 16. Terus yang di sini 0 ya, jadi 0. Oke, yang atas ini dia tetap, yang bawah sini jadi awalnya 41 sekarang jadi 25 gara-gara tadi dikurangi 16, oke. Yang ini tadinya tuh kan 111, sekarang jadi 127. Kenapa?
ditambah 16 tadi. Yang tadi kita hitung bareng-bareng. Terus yang di sini tetap ya 91. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah tabel baru kita. Ya, tabel baru kita sekarang, tabel baru kita ini harus kita cek dia sudah optimum atau belum. Taunya optimum dari mana? Jika sel non-basis nilainya sudah tidak ada yang negatif lagi. Nah, caranya gimana? Tentu kita harus hitung lagi nilai R1, R2, R3, K1, K2, K3. Oke? Ya, kita mulai ya. Saya sudah nggak ngitung lagi di sini ya, teman-teman. Rumusnya udah nggak saya hitung lagi pertama aja. Seperti biasa, R1-nya akan saya kasih nilai 0 ya, untuk memudahkan sebagai tahap awal. Alright, kalian perhatikan kursor saya ya, teman-teman ya. Rumusnya kan R tambah K sama dengan C. R1 ditambah K1 sama dengan 32. Maka K1-nya adalah 32. Oke, 32 sudah dapat. Kita bisa ngitung yang di sini ya, teman-teman. Oke, R2 ditambah 32 sama dengan 36. Maka R2-nya berapa? 4. Oke, pakai rumus yang tadi ya. Oke, R2-nya sudah dapat. Sekarang kita bisa hitung untuk yang di sini ya. Kita bisa hitung K2. R2 tambah K2 sama dengan C22. Oke, jadi 4 tambah K2 sama dengan 42. Maka K2-nya berapa tuh? 38. Ya, dapat dari mana? Dari 42 dikurangi 4 ini ya. Oke, K2 sudah dapat. Sekarang kita bisa hitung yang R3 ya. Ini dari sini. Rumusnya apa? R3 ditambah K2 sama dengan 37. Maka R3 nilainya berapa? -1. Ya, betul. Oke. Sekarang yang belum yang mana? Si K3 ini. Oke, kita berarti pakai R2 ya. R2 ditambah K3 sama dengan 38. R2-nya 4. K3-nya jadi berapa? K3 sama dengan 38 dikurangi 4. Jadi berapa tuh? 34. Sip. Dengan menggunakan rumus yang dari sel basis ini, kita akhirnya berhasil memperoleh nilai R1, R2, R3, K1, K2, dan K3 untuk tabel literasi yang kedua, teman-teman. Ya, sekarang kita harus menghitung nilai sel non-basis. Ingat, nilai sel non-basis kita pakai rumus ini, C min R min K. Oke, sekarang kita isi yang ini ya, teman-teman. Oke, kita isi yang itu pakai warna apa dong? Pakai warna yang agak-agak aja ya. Warna biru, ini aja deh, warna biru ya. Oke, yang ini. C min R min K. Oke, C-nya 33 dikurangi R-nya 0 dikurangi 38. Jadi 33 kurang 8 sama dengan -5. Ya enggak? Oke, sekarang yang ini ya, teman-teman. Nilai sel non-basis yang ini nih, yang ada di sini, itu sama dengan 34 dikurangi R1 dikurangi K3. 34 dikurangi 0 dikurangi 34 sama dengan 0. Oke, sebentar saya pakai warna yang biru muda. Oke, kok belum? Oh, belum, belum biru. Oke ya, ini. Sekarang kita nyari yang ini ya, teman-teman. Rumusnya masih yang ini, dari sel non basis. Kita tulis di sini C min R3 min K1 sama dengan 34 dikurangi dikurangi -1 dikurangi 32 sama dengan 3. Oke, ini ya. Sekarang kita akan isi yang ini, teman-teman. Untuk sel non basis yang ini nih, ada di sini, itu adalah 40 dikurangi R3 dikurangi 34 sama dengan 40 dikurangi -1 dikurangi 34, yaitu berapa ya? 7, 34, 40, 7 ya? Ya nggak sih, teman-teman? 7. Oke, ini warnain dulu ya.
Betul. Sebentar. Sip. Nah, kita sudah dapat nilai untuk semua sel non-basis yang ada pada tabel iterasi kedua ini. Nah, ternyata kita menemukan bahwa masih ada nilai yang negatif. Artinya apa? Tabel ini belum optimum. Ya, kita pilih sel non-basis yang memiliki nilai paling negatif, yaitu yang ini nih, si sel 12 baris ke satu kolom kedua ini, yang akan kita rubah menjadi sel basis. Ya, caranya dengan cara yang tadi ya, teman-teman. Kita bikin loop. Masih ingat ya? Kita bikin loop yang ini. Oke, untuk yang sel yang ini ya, teman-teman. Untuk sel yang ini, kita bikin loop. Loopnya itu, coba. Dari sini ke sini, ya kan? Terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan bisa balik lagi deh ke sini. Udah selesai ya. Oke, ingat tempat kita awal berpijak, kita kasih tanda positif selnya. Yang ini kita kasih tanda negatif. Aduh, kita kasih tanda positif. Ini kita kasih tanda negatif. Ya, terus ingat teman-teman, untuk sel yang bertanda negatif, kalian pilih yang memiliki alokasi paling rendah. Sel yang bertanda negatif itu adalah 32 dan sel yang ini ya, minus 42. Alokasi paling kecil adalah di angka 25. Maka si angka 25 ini yang nanti akan kalian putar. Ya, si angka 25 ini yang akan kalian jumlahkan dengan sel yang bertanda positif. Kalian akan kurangkan di sini, sel yang bertanda negatif. Lalu kalian jumlahkan ke sel yang bertanda positif dan kalian kurangkan ke sini. Jadi nanti di sini akan kalian tulis 25 kurang 25. Di sini kalian akan tulis 0 ditambah 25. Ini bukan alokasi ya, ini nilai sel non-basis ya, teman-teman. Yang hitam yang alokasi ini. Lalu di sel yang ini kalian akan kurangkan 106 kurang 25. Di sini kalian akan jumlahkan 16 tambah 25. Oke? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita next. Sip. Kita next, berarti nanti untuk berikutnya akan jadi seperti ini. Sebentar saya ini saya hapus dulu ya. Oh, bentar. Ini nilainya akan menjadi 25 ya, teman-teman tadi. Ini 106 dikurangi 25 tadi berapa? 106 kurang 25 berarti 81. Kenapa dikurang? Karena tadi selnya bertanda negatif ya. Yang ini 16 ditambah 25. Kenapa ditambah? Karena selnya bertanda positif. 16 tambah 25 sama dengan 41. Terus yang ini 25 kurang 25 sama dengan 0. Kita hapus aja ya, nggak usah ditulis nolnya. Sisanya sama ya. 81, 41, 127, 91, dan yang ini 25. Oke, ini kita ganti warna jadi hitam ya, karena dia udah alokasi. Oke, sip. Oke deh, teman-teman. Ini hasilnya untuk tabel iterasi ketiga. Wow, kita hapus dulu, nanti kita hitung lagi. Oke ya, ini adalah tabel iterasi ketiga. Sip. Jadi tetapnya beriterasi-iterasi. Nah, tabel iterasi ketiga. Dari sini dia udah optimum atau belum? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena kita harus mencari nilai dari sel non-basis. Masih ada yang negatif atau enggak. Nah, caranya gimana? Ulangi lagi. Kita harus cari nilai R1, R2, R3, K1, K2, K3. Kita cari dari sel basis dengan menggunakan rumus yang ini. Oke, seperti biasa R1 kita tandai 0. Maka kita bisa hitung K1. Ya, K1-nya akan jadi 32 ya, teman-teman. Ingat rumusnya ini ya. R tambah K sama dengan C. C-nya 32, R-nya 0, maka K-nya adalah 32. Sip. Lalu kita bisa cek lagi di sini ada ya. Kita dari sel basis yang ini kita mau cari R2. Maka R2-nya berapa? R2 tambah 32 sama dengan 36. Berarti R2-nya adalah 4. Coba. Oke, sekarang kita bisa cari yang ini ya, teman-teman yang jauh dulu. Yaitu kita cari 34. Oke, R2 tambah, kok 34 sih? K3
R2 tambah K3 sama dengan 38. R2-nya 4 ditambah K3 sama dengan 38. Maka 38 dikurangi 4. Jadi K3-nya adalah 34. Alright, udah dapat nih. Sekarang kita cari yang mana? Hmm, yang ini udah ya. Yang ini sebentar. Tunggu dulu ya, teman-teman. Yang ini kan udah dapet nih. Oke. Oh, yang ini ya. Kita bisa cari K2 dari si sel basis yang 25 ya. Kita sudah dapat R1 sama dengan 0, K2-nya kita cari sama dengan 33. R1 tambah K2 sama dengan 33. Berarti K2-nya adalah 33. Nah, dari sini nih kita bisa cari R3 dari sel basis yang ini. Oke, R3 ditambah K2 sama dengan 37. Jadi R3 sama dengan 37 dikurangi 33. 4. Oke, sekarang kita sudah dapat R1, R2, R3, K1, K2, K3. Kita tinggal mencari nilai dari sel non-basis menggunakan rumus ini. Cos dikurangi R dikurangi K. Oke, kita kerjakan teman-teman pakai warna yang cakep. Ini dia. Hmm, sini ya. Oke, 34 dikurangi 0 dikurangi 34. Ini sini 0 ya, teman-teman. Terus untuk yang ini 42 dikurangi 4 dikurangi 33. Berapa tuh? 42 dikurangi 4 dikurangi 33. 3. Iya, 3 ya, teman-teman. Oke, terus yang ini kita cari ya. Yang ini sama dengan 34 dikurangi 4 dikurangi 32. Oh, ini masih minus nih, teman-teman. Minus 2, nggak apa-apa ya. Kita iterasi lagi nanti sekali lagi. Untuk yang sel non-basis yang terakhir nih, teman-teman. Sama dengan 40 dikurangi 4 dikurangi 34. 2. Oke, sip. Nah, sel non-basis, kita sudah hitung semua nilainya, teman-teman. Kita sudah dapat nilainya yaitu seperti ini. Dan ternyata masih ada satu nilai yang negatif. Artinya apa? Tabel ini pun dia belum optimum. Maka kita akan memilih sel yang paling negatif ini, si sel non-basis, akan kita rubah menjadi sel basis dengan cara operasional yang tadi ya, sama kita bikin loop, teman-teman. Oke, kita bikin loop. Loopnya, kita kan pijakannya di sini ya. Kita berarti dari sini ke sini, terus loncat ke sini ya, teman-teman. Terus ke sini, terus loncat lagi ke sini. 41-nya dilewat ya, teman-teman. Nah, ini loopnya, teman-teman. Tempat kita berpijak itu selnya bertanda positif, lanjut negatif di sini, lanjut lagi selang-seling positif, lanjut lagi di sini negatif. Ya, di antara sel yang negatif ini kita cari yang memiliki alokasi minimum. Eh, alokasi paling kecil, yaitu sel yang negatif yang ini dengan yang ini kan. Hmm. Ternyata alokasi yang paling kecilnya adalah 81. Maka si 81 ini yang akan kita putar, ya. Angka 81 ini akan kita jumlahkan ke sel yang ada di dalam loop, yang jadi pijakan. 81 akan ditambahkan di sini. Kenapa ditambah? Karena ini merupakan sel positif tandanya. Lalu si 81 ini akan dikurangkan ke sel yang bertanda negatif. Jadi nanti 127 dikurangi 81. Alright? Sip. Lalu dia akan ditambahkan ke sel yang ini, teman-teman. Kenapa ditambahkan? Karena sel ini bertanda positif. 25 ditambah 81. Lalu dia akan dikurangkan dengan sel yang bertanda negatif ini. 81 kurang 81 sama dengan 0. Ya. Sedangkan untuk yang ada di sini nih, walaupun dia masih ada di dalam loop, tapi dia bukan pijakan, jadi kita loncat aja ya. Nggak dikurangi, nggak ditambah. Nggak masuk, dia nggak ikutan. Oke?
Udah bisa ya, kita bikin tabel yang baru yaitu iterasi keempat. Wow. Kita next, teman-teman. Iterasi yang keempat. Sip. Kita hapus dulu. Kita masukin dulu angkanya. Ini ini berapa tadi? 81 jadi 0 ya. Jadi 0 kan udahan. Ini tetap 41-nya. Ini jadi ditambah 81. Alright. Terus ini jadi hitam ya, karena dialokasi. Kalau yang biru itu nilai sel non basis. Ini jadi berapa sih? 127 dikurangi 81 ya? Mm-mm. 127 kurang 81 tadi kan 46. Oke. Ini kita hapus saja. Nah, 25 ini akan ditambahkan nilai 81. Sama dengan berarti 126. Salah dong. 106. Oke. Sip. Nah, teman-teman ini adalah tabel literasi keempat ya. Sudah optimum atau belum? Belum tahu karena kita harus hitung dulu ya. Kita harus hitung dulu nilai sel non basisnya. Oke. Ini hapus dulu deh. Oke, biarkan kita harus hitung lagi, gitu ya. Yuk, kita hitung ya, teman-teman. Nah, untuk menghitung nilai sel non basis, maka kita harus mencari nilai R1, R2, R3, K1, K2, K3. Oke? Nah, R1, anggap saja R1-nya adalah 0. Ini bisa kita pakai ya, sel basisnya R1 tambah K2 sama dengan 33. Berarti ini adalah 33. Oke, ini udah dapat. Kita bisa manfaatkan sel basis yang ini untuk mencari R3. 37. Oke, berarti di sini adalah 4 ya. R3 tambah K3. R3 tambah K2 sama dengan 37. Ya nggak sih? Betul. Ya, dapat ini kita bisa manfaatkan sel yang ini untuk mencari nilai K1. Ya, berapa tuh? 4 tambah K1 sama dengan 34. Maka K1 sama dengan 30. Mm-mm. Oke, lalu kita bisa cari yang mana lagi? Yang ini, teman-teman. Kita bisa manfaatkan yang ini ya untuk mencari nilai R2. R2 tambah K1 sama dengan 36. R2 tambah 30 sama dengan 36. Maka di sini adalah 6. Sip. Kita bisa manfaatkan ini untuk mencari K3. Oke. R2 tambah K3 sama dengan 38. 6 tambah K3 sama dengan 38. Maka ini adalah 32. Oke. Sip. R1, R2, R3 sudah dapat. K1, K2, K3 sudah dapat. Sekarang kita tinggal menghitung nilai sel non-basis. Yang ini kita hitung ya. Yuk, siapa tahu masih ada yang negatif. Nah, ini ingat rumusnya adalah C min R min K. 32 kurang 0 kurang 30. Nilainya 2. Sekarang kita cari nilai yang itu ya, teman-teman. Rumusnya C min R min K. Artinya 34 dikurangi 0 dikurangi 32. Maka nilainya adalah 2. Sekarang yang ini. Rumusnya C min R min K. Yaitu 42 kurang 6 kurang 33. Berapa tuh? 42, 3 ya? Oke. Mhm. Nah, terakhir nih kita lihat ya. Oke, rumusnya adalah C min R min K. Oke, 40 kurang 4 kurang 32. Sama dengan berapa? 4. 40 kurang 4 kurang 3, ya, sama dengan 4. Oke, nah teman-teman, kita sudah mendapatkan nilai dari sel non-basis semuanya. Dan ternyata tidak ada lagi yang negatif. Artinya apa? Artinya tabel ini sudah optimum. Yeay, oke? Nah, udah optimum ya? Oke, berarti kita bisa menarik kesimpulan dari tabel yang sudah optimum ini. Ini saya hapus dulu supaya saya gampang mengambil kesimpulan. Jadi, teman-teman, untuk metode transportasi ini hasilnya adalah kita bisa mengalokasikan barang sejumlah 42 dari P2 kita kirimkan ke A. Lalu sejumlah 81 dari P3, pabrik 3, dikirimkan ke A. Lalu kita kirimkan 106 produk dari pabrik 1 ke B dan sebanyak 46 produk
pabrik 3 ke B. Dan terakhir, kita mengalokasikan 91 produk pabrik P2 ke C. Oke? Sip. Nanti kalian akan hitung nilai total cost-nya. Total cost-nya berapa? Cara menghitungnya adalah 41, ya ini ya, 106 dikali 33 ditambah 41 dikali 36 ditambah 91 dikali 38 ditambah 81 dikali 34 ditambah 46 dikali 37. Nanti hasilnya adalah 12.888. Itu kesimpulannya pada saat kalian ujian wajib dituliskan. Oke? Sip. Kata-katanya boleh beda tapi yang penting harus ada ya, teman-teman. Ya. Oke. Nah, demikian untuk metode MODI, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, metode MODI ini lebih simpel daripada metode stepping stone. Begitu kalian bisa dan ingat cara bermainnya, rasanya lebih simpel daripada metode stepping stone. Gitu ya, sampai bahkan walaupun dia ada 4 iterasi tadi, tapi rasanya masih ringan-ringan aja tuh gitu ya kalau kalian oret-oret sendiri di kertas buram. Oke? Kalian harus bisa menguasai metode MODI dan stepping stone sekaligus ya. Itu karena kita nggak tahu apa yang ditanyakan pada saat ujian. Nah, sekian dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga lancar ya ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.